Jadi intinya kemarin kami sudah menyampaikan bahwasanya udah Pak JK tinggal ngomong minta maaf segala macam bla 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 di depan publik. Tapi ternyata pada saat klarifikasinya Pak JK malah berapi-api melebar kemana-mana, bilang ini ada unsur politik dan lain-lain. Di Zoom, tapi saya akan berikan kesempatan pada Bung Boni dulu. Silakan Bung Boni. Apa yang Anda bisa katakan dari semua ini? Terima kasih Mas. Ada dua keyakinan yang berbeda, harus saya sampaikan seperti itu. Ya, kalau kaum poststrukturalis bilang kan kalau kita mau memahami suatu makna, karena hakikat makna itu kan bukan dua keyakinan agama ya, tapi dua keyakinan akan adanya penistaan atau tidak gitulah. Saya bicara sebagai ilmuwan, akademisi. Jadi dalam perspektif poststrukturalis itu kan makna tidak stabil, Mas Eman. Nah, maka kita harus mengenal dulu siapa yang bicara, untuk siapa dia bicara, dan konteksnya seperti apa. Baru kita masuk ke wilayah yang namanya hermeneutik, penafsiran. Saya mau bicara ini, tapi saya mau cerita sedikit tentang Pak Yusuf Kalla. Tahun 2014, dalam proses Pilpres, saya diajak beliau, saya biasa panggil Pak JK itu Puang. Puang ngajak saya coba temenin ke luar Jakarta, kita naik jet pribadi beliau, duduk dengan beberapa teman. Suatu ketika kita mengunjungi satu pesantren, ada dialog di situ, lalu saya tertidur di bagian dapur Mas Aiman karena saya merasa seharian saya semalaman belum tidur. Jadi tiba-tiba rombongan udah berangkat tuh mau pergi. Pak JK sadar nggak ada saya di mobil. Ditanya Boni mana? Bingung semua, akhirnya ajudan, wah kayaknya di dapur di pesantren tadi masih tidur. Berhenti loh. Tahun berapa itu? 2014. Oh, udah jadi wapres waktu itu? Lagi proses kampanye. Oh, oke, baik. Okay. Pak JK minta berhenti, mundur, dan saya dijemput loh. Saya kaget begitu luar biasanya Pak JK. Nah itu JK yang saya kenal. Pak JK yang saya kenal dan sebagainya. Padahal ketika saya siapa masuk dulu Boni gitu kan? Udah terkenal, sering jadi narsum kok dulu. Iya. Dia dari mana kok? Aduh ketiduran nih Puang dan belakang. Ya udah, singkat cerita, karena saya mengenal Pak JK, lalu saya pergi ke video ini dan saya kemudian berupaya memahami. Kalau kita bicara hermeneutika, kita bicara apakah konteksnya itu deskriptif atau normatif. Kalau Pak JK di situ diundang untuk menganalisis soal ajaran agama-agama, penafsirannya nanti akan lain. Tapi kalau itu adalah sebuah diskusi ceramah normatif, maka penafsiran juga akan lain. Dalam konteks itulah saya mengerti problem sesungguhnya adalah semantik, persoalan semantik aja. Pilihan kata, diksi lah kalau tadi bilangnya. Itu ya diksi, semantik dan juga mungkin disebabkan oleh krisis informasi. Nah maka secara hukum ini masuk kategori kelalaian yang tidak disengaja. Artinya maknanya beda, Anda yakin itu? Nah ntar dulu Mas Yaman, artinya tidak ada unsur pidana di dalamnya. Itu pertama. Bukan pidana belakangan, tidak ada unsur penistaan menurut Anda? Penistaan kan pidana. Oke, kalau saya mengatakan bahwa tidak ada unsur pidananya, apapun dimensinya. Penistaan tidak ada? Apapun. Tapi kalau kemudian dipotong maka maknanya bisa berbeda. Itu nanti lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah pembicaraan Pak JK, pengetahuan Pak JK tentang agama-agama ini datang dari ruang kosong? Enggak. Lex talionis itu muncul sekitar abad 18 sebelum Masehi. 1754 kurang lebih. Kodeks Hammurabi, orang belajar hukum. Ya. Saya doktor politik tapi saya belajar hukum Mas Aiman. Itu sudah bicara soal mata ganti mata, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah itu kemudian mempengaruhi rumusan di dalam kitab suci agama-agama yang muncul di abad setelahnya. Termasuk agama Yahudi, termasuk agama Samawi yang lain. Nah maka dikatakan di dalam kitab suci agama Kristen, ada dua nih kitab suci agama Kristen bagiannya. Satu yang namanya Old Testament, ada New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama yang esensinya hampir sama dengan Tauratnya Yahudi. Dikatakan di dalam kitab Keluaran bab 21 ayat 24 itu soal prinsip mata ganti mata, lex talionis. Dikatakan juga di dalam Imamat bab 24 ayat 20 soal mata ganti mata. Jadi kalau orang memenggal lengan kamu harus penggal juga lengannya. Itu perjanjian lama, tetapi itu bagian dari kitab suci Kristen. Yesus Kristus lahir
dan diterima, diyakini, dipercaya sepenuhnya oleh umat Kristen sebagai Mesias, sebagai Kristus, dia mendatangkan era baru yang namanya perjanjian baru. Esensi perjanjian baru adalah Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Ditambah surat-surat entah Rasul Paulus dan yang lain. Nah, esensi perjanjian baru adalah mematahkan hukum lex talionis itu. Mata ganti mata itu. Diganti dengan hukum cinta kasih. Maka dikatakan di dalam Matius yang disebut oleh Brother Rasman tadi, pasal 5, bab 5 ayat sebetulnya ayat 28, 30, ayat bab 5 ayat 38 sampai 39 mendahului yang 40. Dikatakan di situ Tuhan Yesus bilang begini, kalian sudah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti mata gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah membenci mereka yang menganiaya kamu. Jika pipi kananmu ditampar, hendaklah engkau memberi pipi kirimu. Nah, itu adalah sebuah pilihan semantik untuk menegaskan bahwa pengampunan dan kasih itulah hakikat dari ajaran kekristenan di dalam perjanjian baru. Tapi pernyataan Pak JK tidak sepenuhnya salah. Karena perjanjian lama juga bagian dari Alkitab. Mata ganti mata itu juga prinsip di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita mau menafsir dari aspek mana lagi? Dari perspektif dekonstruktif misalnya. Ya, disitulah kita akan menemukan di mana kurang lebihnya. Dari aspek dekonstruktif, kalau kita pakai perspektif Derrida, kita akan tahu apa yang tidak dikatakan Pak JK di situ dan apa yang seharusnya dikatakan oleh Pak JK. Yang tidak dikatakan oleh Pak JK di situ bahwa itu ajaran di dalam perjanjian lama di dalam kitab Kristen. Yang seharusnya dikatakan oleh Pak JK adalah bahwa agama, dan saya kira sebetulnya itu juga sudah disampaikan. Agama tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan dialog lintas agama di dalam melakukan resolusi konflik yang bersifat sosial. Kan kita tidak bisa menangani sebuah konflik besar pakai doktrin agama, itu nggak bisa. Karena agamanya beragam, maka tidak akan ada titik temunya. Kan poinnya bagus di situ Pak JK. Maka saya percaya betul bahwa isu ini jauh dari isu pidana, nggak ada dimensi pidananya. Oke, maka kalau nanti saya tanya begini. Nanti brother, Anda kan doktor politik, hukum juga paham. Enggak, saya bahwa belajar S1, S2 hukum lagi tesis. Oke, luar biasa. Doktor politik tapi sebelumnya kan. Ya. Nah, tapi saya mau tanya Anda, dalam kasus ini lebih kental aspek politiknya atau aspek hukumnya? Disitulah tafsiran saya nanti. Saya pergi ke situ, Mas Eman. Saya Jangan melihat banyak-banyak, bahwa itu jawabannya dari aspek hukum jelas di sini nihil dimensi pidananya. Oke, Karena aspek politik? itu kelalaian yang tidak disengaja. Pak JK tidak punya intensi untuk mengadu domba. Maka tidak ada prinsip kulpabilitas. Nah, di situ dia tidak bisa dipidanakan. Oke. Maka tadi Gamki, mohon maaf teman-teman, tidak ada unsur pidana di situ. Kamu jangan mempidanakan. Sebalik, ya. Kita harus bicara yang objektif. Jadi Anda melihat bahwa ini ada Sebaliknya, unsur politiknya? ya, disitulah nanti kita pergi, oh jangan-jangan ini ada dimensi politiknya. Oke. Nah, kalau dimensi politiknya masuk akal nih. Masuk akalnya bahwa ada perlombaan narasi, ada kontestasi ide. Kan muncul di publik. Sampai akhirnya Pak JK juga mengeluarkan istilah termul yang tadi disinggung oleh Bang Rasman. Nah, dimensi politik itulah yang membuat tafsir atas video ini menjadi semakin serius. Ada kristalisasi kemarahan, kekecewaan dan sebagainya. Saya kira proses penegak hukum kita, institusi hukum kita akan paham betul situasi ini sehingga tidak akan diproses apa yang tidak harus diproses. Oh, Anda yakin ini nggak akan diproses? Kalau semua berpikir secara akal sehat dan kembali kepada prinsip hukum ansih, tidak perlu diproses. Karena ini tidak ada dimensi pidana. Apa yang dilakukan oleh Mas Ade itu bagian dari kemerdekaan pers. Ini saya mendengar Bung Sten. Kemerdekaan berpendapat juga tidak bisa dipidana beliau ini. Oke. Pak JK apalagi tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Pak JK. Bung Sten, Anda mau menyampaikan sesuatu? Kalau mau disalah... Saya setuju kalau misalnya dibilang bahwasanya Pak JK itu tidak ada niatan mungkin hanya kepleset. Tapi gini loh, kita ini kan negara hukum, biarkan proses hukum ini berjalan. Jangan semuanya menjadi hakim di sini gitu loh. Jadi Oke, saya masuk ini Bung Stanley. Saya masuk dulu Bung Stanley. Karena beliau merespon saya. Begini.
Kan saya harus memberikan perspektif dari sisi ilmiahnya, brother. Siapa namanya? Stanley Siahaan. Saya bicara dari perspektif hukum, dari perspektif filsafat, dari perspektif politiknya. Nah, soal nanti kamu punya hak melaporkan itu hak kamu. Tetapi saya mau menegaskan bahwa secara prinsipil tidak ada unsur pidana di dalam peristiwa ini. Maka bisa diselesaikan di luar skema sistem peradilan pidana, criminal justice system. Ini bisa dengan pendekatan restoratif justice, bisa juga tidak perlu ditangani sama sekali. Thank you. Justru itu Bang Boni, izin Bang Boni. Jadi kami ini sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Bang Uceng ya, juru bicara JK. Jadi intinya kemarin kami sudah menyampaikan bahwasanya udah Pak JK tinggal ngomong minta maaf segala macam bla 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 di depan publik. Tapi ternyata pada saat klarifikasinya Pak JK malah berapi-api melebar kemana-mana, bilang ini ada unsur politik dan lain-lain. Loh, kita sekarang ngomong masalah hukumnya aja. Diksi yang digunakan, yang kami permasalahkan adalah diksi yang digunakan oleh beliau. Kalau memang beliau salah pengucapan di situ, dia merasa salah mengucapkan di situ atau ada yang kurang di situ, dia tinggal minta maaf saja, tinggal mengakui salah apa tidak. Tapi malah melebar kemana-mana sehingga kami memutuskan untuk ya sudah biarkan proses hukum yang menyelesaikan ini. Oke, saya tanggapi ya Bung Stanley ya. Saya ini selain pengacara Pak JK, saya ini kader HMI. Dan karena Bung tetap melanjutkan laporan itu, dan ini kami anggap sebagai tantangan buat kami. Saya selain pengacara, saya juga kader HMI dan kami akan beli tantangan Anda. Serius. Saya sampaikan di forum terbuka, disaksikan oleh seluruh Indonesia. Karena kenapa? Beberapa tokoh agama sudah mendatangi Pak JK dan sudah mengklarifikasi itu. Tidak ada penistaan di sana. Yang kalian jadikan sebagai dasar laporan adalah potongan. Tetapi karena kalian tetap mau melanjutkan ini ke proses hukum, di forum yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, saya yakin sungguh bahwa Pak JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, seluruh pemuda masjid di Indonesia tidak mungkin akan terima ketuanya dipersekusi seperti itu. Ini dan keliru. dilaporkan dengan dasar. Bentar dulu, jangan dulu potong. Jangan dulu potong. Menurut saya Jangan dulu potong. Yang kedua, kalau Anda mengaku sebagai advokat, tunggu, saya mau ngomong dulu. Silakan, jangan dulu potong, Stanley. Saya Anda mau harus bilang begini. menghormati proses hukum. Iya, saya mau bilang begini, kalau Anda kita sama-sama advokat, kalau Anda sudah tahu bahwa ternyata itu adalah potongan, maka mestinya sebagai advokat Anda bisa mempelajari betul apakah dasar ini layak kita ajukan sebagai bukti untuk melapor seseorang. Pada ini sudah jelas ini potongan video dan sudah diklarifikasi baik oleh Eforus Huria Batak, pendeta Dr. Victor Tinumbunan, sudah diklarifikasi, datang eksponen Malino 1, Malino 2. Mereka bilang bahwa di sana tidak ada penistaan. Yang disampaikan Pak JK adalah fakta empiris, lalu dipotong, terprovokasi. Apakah dengan begitu saudara tetap maju? Makanya saya mau bilang bahwa di forum malam ini pun Korps HMI tidak mungkin tinggal dia melihat tokohnya perlakuan seperti itu. Ini bahaya nih. Itu yang saya bilang. Anda ngancam saya dan kami yang sebagai pelapor. Bagaimana? Maksudnya Anda bawa HMI. Saya sebagai Adinda Stanley. Karena begini, kenapa Adinda saya Stanley. Begini, Stanley. Anda sebagai advokat. Stanley. Saya bilang begini, Stanley. Ingat. Saya bilang Stanley. Saudara mewakili ketua Gamki melapor. Bahkan juga banyak orang-orang Dia Gamki pengacaranya. kami. Pengacaranya, Dinda. Iya benar, pengacara. Makanya saya bilang, Stanley, saya ingin menggugah rasa kebatinan kita sebagai warga Cipayung. Pantaskah ketika saya misalnya di balik posisi ini, Ajis melaporkan misalnya salah satu tokoh Gamki lah, dengan potongan video yang ternyata itu terpotong dari video utuh. Maka saya sebagai orang yang melapor, setelah saya pelajari video utuh itu, saya akan datang kepada orang yang saya lapor, saya akan cium tangannya. Saya minta maaf dan saya cabut laporan itu karena kenapa ini telah merusak hubungan harmoni antara warga Cipayung. Jangan seperti itu. Nah, harus kita tunjukkan seperti itu. Warga Cipayung itu tidak mungkin. Himpunan mahasiswa lah gitu ya. Ya, Cipayung itu ada Cipayung GMKI, ada 7 kelompok mahasiswa. ada HMI, ya kita punya level kalau PMKRI, ada GMMI. kalau HMI, kalau HMI atasnya itu Kahmi. Kalau GMKI atasnya Gamki. Nah, sesama senior lah saling koordinasi, komunikasi baik-baik ini. Pak JK itu tokoh besar kita. Beliau pernah jadi presidium Kahmi. Jadi masa dengan potongan
video begitu dijadikan dasar melapor Pak JK? Itu yang saya ingin menanyakan, Bung Stanley. Pantaskah itu dijadikan sebagai dasar untuk tetap melanjutkan proses ini? Kalau saudara bilang bahwa pantas, oke, maka saya malam ini pun kami akan beli tantangan itu. Serius. Kita akan uji. Pertama, satu yang saya mau nanggepin ya. Pertama, nama saya Stein, bukan Stanley. Satu. Kedua, Anda menanggapi ini terlalu personal. Anda ini kuasa hukum, bos. Jadi jangan terlalu personal dibawanya. Ya, namanya kuasa hukum itu hanya mewakili. Iya, kepentingan hukum. gini Stanley. Saya mau bilang begini, Stanley. Bukan Siapa? Namanya Stanley. Saya mau bilang begini. Bukan stainless ya. Ya, Saya mau bilang begini. Tidak perlu kita menjadi pengacara juga, tetapi kita sebagai warga, saya HMI, kalau Stanley Gamki, Stan bukan Stanley. Stan Gamki, pantas nggak? Tokoh besar, senior, seperti Pak JK, mantan presidium kami. Bisa nggak itu diperlakukan dengan laporan polisi dasarnya seperti itu? Ini kan dasarnya udah jelas ini potongan. Kami tidak pernah melaporkan Pak JK sebagai orang HMI. Kami melaporkan Pak JK sebagai person. Iya, benar. Sebagai person. Ya sudah, tapi jadi nggak kan usah bawa HMI begini, di sini. kalau Anda Nggak usah bawa HMI begini di sini. Stanley begini, kalau gitu, kalau Anda mau melapor Pak JK, person sebagai seorang umat Kristiani atau Katolik, bukan bawa Gamki. Kalau saudara bawa Gamki, kami juga akan Kami sebelum membuat laporan, kami berkumpul dengan 20 lembaga. Oke, itu lebih bagus. Jadi kami mewakili 20 lembaga di mana ada anggotanya dan semua mendukung kami. Iya, nggak Jadi apa-apa. ini bukan masalah Gamki saja. Oke, nggak apa-apa, Bung Stan. Kalau saudara bilang bahwa 20 organisasi, nggak masalah. Oke. Artinya kenapa itu sudah mengidentifikasi komunitas dan dari mana kita berasal. Misalnya, saya sebagai kader HMI akan mempertaruhkan segalanya untuk membela Pak JK.